sudah bisa menerima zakat dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Adapun waktu pelaksanaan terimanya adalah pada salat tarawih sampai dengan pukul 11. Kemudian seperti biasa pada malam hari ini tausiah kita akan diisi oleh Ustaz Syahrial Simbolon. Tapi sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, di sini kami dari pihak BKM ingin mempersilahkan Ananda Anaya Kaila Putri, salah satu putri dari jemaah kita, yang mana Ananda ini sedang menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren. Dia ingin memberikan tausiah untuk tampil di hadapan kita semua pada malam hari ini dalam rangka tugas dari pondok pesantrennya. Untuk itu kepada Ananda Anaya Kaila Putri kami persilakan untuk masuk ke dalam. Sini aja di depan. Sini. Di situ enggak apa-apa deh. Di situ enggak. Di pintu dia itu. Sampai. Udah situ aja enggak apa-apa. Situ aja. Enggak, di pintu aja biar semua. Enggak ngarep sana. Kanan kiri. Jadi nampak semua. Sampai. Tidak apa-apa. Udah gitu aja. Gitu aja udah. Ayo. Kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di mushola yang sama-sama kita cintai ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Ustadz dan pengurus BKM serta jamaah sholat tarawih yang hadir pada malam ini. Saya Anaya Kaila Putri, santriah dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kuala Madu, mengucapkan terima
pengurus BKM serta jamaah yang sudah menyediakan waktunya kepada saya untuk berdiri di sini menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Salat Pilarnya Agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh salat adalah sarana untuk menenangkan jiwa dan menyucikan ruh. Begitu juga, salat adalah cara untuk mengadakan komunikasi antara hambanya dengan Khaliknya yang hakiki. Baik yang lemah maupun yang kuat, yang fakir maupun yang kaya, semuanya sama di hadapan Allah, kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan salat yang khusyuk, seseorang akan menjadi baik perilakunya. Waktu-waktunya akan menjadi bersih dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Tidak ada ibadah yang bisa menandingi ibadah sholat, karena sholat adalah pilarnya agama Islam. Tanpa sholat, maka Islam tidak akan tegak. Nabi SAW bersabda, Rasul amri Islamu wa amru sholatu wa zirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Pokok pimpinan segala perkara adalah Islam dan pilarnya Islam adalah salat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah wasiat Rasulullah SAW sebelum beliau mengembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau bersabda, jagalah salat dan apa yang menjadi tanggunganmu. Ibadah salat adalah amalan hamba Allah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Jika seseorang salat tanpa khusyuk, maka sedikitlah pengaruhnya terhadap perilakunya, bahkan bisa jadi tidak membuahkan apa-apa. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada Anda Anaya Kaila Putri. Semoga bisa sukses dalam menempuh pendidikannya dan apa yang dicita-citakannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan ke tausiah kita seperti biasa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syahril Simon. Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nazzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang saya muliakan orang-orang tua saya yang berhadir pada hari ini, jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita banyak memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita sampai menyelesaikan Ramadan tahun ini. Amin. Salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang berhadir pada hari ini dan seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi Allah kelak akan mendapat
Hadirin jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu istimewa di bulan Ramadan ini. Waktu-waktu istimewa itu diberikan terutama pada akhir-akhir menjelang selesainya Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan, apabila kamu akan mendapat rahmat dari Allah, rahmat itu adalah malam Lailatul Qadar, maka kejarlah malam itu di 10 akhir bulan Ramadan. Dan di 10 akhir bulan Ramadan itu menurut Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu akan turun pada malam-malam ganjil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Duhan yang saya bacakan di pembukaan awal tadi. Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah Al-Quran di malam yang penuh barokah. Itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari istimewa di bulan Ramadan itu terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Jadi kepada kita, manfaatkanlah di 10 akhir Ramadan. Tak berapa lama lagi kita akan masuk di 10 akhir itu. Makanya saya mengingatkan dari awal, mari manfaatkan waktu itu, waktu turunnya Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar menurut Rasulullah SAW itu terjadi di 10 akhir bulan Ramadan dan di malam-malam ganjil. Apa saja yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu? Pertama yang diturunkan adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi yang diturunkan Allah? Allah memerintahkan malaikat dan ruh-ruh orang soleh turun pada malam Lailatul Qadar, turun ke bumi. Allah memerintahkan, tanazzalul malaikatu warruh fiha. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Allah memerintahkan malaikat dan ruh orang-orang soleh turun ke permukaan bumi. Dalam rangka apa turun? Dalam rangka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di surah Al-Qadar diterangkan itu. Malaikat itu dan ruh-ruh orang soleh pada malam Lailatul Qadar itu akan turun atas izin Allah ke permukaan bumi ini. Mengapa mereka turun? Satu, mereka akan bertasbih kepada Allah, mengagungkan kebesaran Allah. Yang kedua, malaikat dan ruh-ruh orang soleh, menurut sebuah riwayat, mereka akan menyaksikan orang-orang soleh, ya, akan menyaksikan orang-orang soleh yang tetap pertama melakukan iktikaf di masjid, melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, berzikir kepada Allah sampai terbitnya fajar. Pantas saja kita melihat orang-orang tua dulu, seangkatan-seangkatan kita mungkin pernah melihat orang-orang tua kita dulu di akhir-akhir Ramadan. Banyak orang tua-tua kita yang tidak tidur. Tidak tidur mereka. Mereka tidak tidur. Mereka menjaga malam itu. Berharap apa? Berharap mendapat Lailatul Qadar. Itulah petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahumullah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang terbaik, malam lebih baik dari 1000 bulan. Jadi manfaatkanlah 10 akhir. Kalau kita terbalik di 10 akhir, masjid dan musholla mulai kosong, mulai tak ada jemaah. Tinggallah yang tuir-tuir, yang muda-muda tak kemana, ini tak kemana. Hati-hati, padahal Allah sudah menjamin di 10 akhir Ramadan itulah tempat kemuliaan. Bayangkan, di 10 akhir. Jadi mari kita berbondong-bondong
ke masjid ini? Mana tahu di antara kita. Kemudian di malam Lailatul Qadar itu juga menurut firman Allah pada surah At-Tuhan ayat 4 dinyatakan pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan nasib kita, ditentukan oleh Allah nasib kita mulai dari ini sampai tahun ke depan. 1 tahun ke depan ditentukanlah nasib kita. Apa itu? Termasuk rezeki kita, termasuk kematian kita, termasuk musibah yang menimpa kita, dan hal-hal semua. Maka di dalam surah Al-Qadar dijelaskan Allah akan mengatur dan menyelesaikan semua urusan manusia itu secara hikmah. Itu ditentukan tentang nasib kita, nasib keluarga kita. Yang berhutang mungkin akan selesai pada hari itu. Bisa, kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jikalau Allah mau, semua bisa kun fayakun, terjadi. Jadi pada malam-malam Lailatul Qadar itu ditentukan tentang nasib diri kita, keluarga kita sampai tahun yang akan datang. Oleh karenanya, menurut sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu doa kita di malam-malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Maka Bapak Ibu, di malam-malam terakhir bulan Ramadan itu bermunajatlah kepada Allah. Mohon kepada Allah. Yang sakit bisa disembuhkan, yang berhutang bisa selesai, yang sempit rezekinya dibukakan Allah. Pada malam-malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu mari kita manfaatkan, mari kita bermunajat, terutama di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Karena di situ ditentukan nasib kita. Hanya kekuatan doa lah yang bisa merubah itu. Hanya kekuatan doa. Doa yang bagaimana? Berdoalah dengan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Hanya doa. Doalah yang bisa merubah nasib itu ke arah yang baik. Jadi kalau tak ada doa, Allah, maka apa yang tertulis itulah yang akan menjadi kenyataan. Hanya doalah yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermohonlah, bermunajatlah pada malam-malam akhir bulan Ramadan dengan khusyuk memohon. Apa yang disampaikan, sampaikan. Karena apa? Pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan nasib kita dari mulai Ramadan ini sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Apakah kita akan meninggal, ataukah kita akan sakit parah, atau akan kita mendapat rezeki? Itu tergantung doa kita, permohonan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan di mana-mana itu terjadi di akhir-akhir Ramadan, mulailah bergeser sak. Mak-mak pun nanti masuk ke dalam ini. Tinggallah beberapa orang yang masuk dalam. Balik memang sudah menjadi penyakit kronis dari dulu-dulu. Bukan tak disampaikan. Tak tahu kita entah apa sebabnya. Padahal Rasulullah SAW di akhir-akhir menuju Ramadan, dia akan mengikat pinggang sekuat-kuatnya. Apa artinya? Dia akan terus beribadah terus. Kalau kita tidak, di akhir Ramadan sudah mulai lemas semua. Tinggal yang duit, atu-atu, batu-batu, jalan Surabaya, datang ke masjid Allah. Yang mudah-mudah hilang, tak kemana. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimahumullah. Marilah kita mulai mengintrospeksi diri, mumpung waktu ini masih ada. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki 10
yang ketiga, 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sahril Simbolon yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari sama-sama kita terus kita untuk kita sama-sama lanjutkan ke salat tarawih berjamaah. B News TV.